Suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Jangan kayak Mendagri, baca enggak bikin putusan. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Kacau saudara. Ini dari zaman Jokowi udah kacau balau udah semua. Saudara, bagaimana nggak kacau zaman Jokowi? Ada bos Gojek diangkat jadi menteri pendidikan. Kami akan suarakan di Jakarta ya kawan, supaya seluruh poin perdamaian dalam Helsinki direalisasikan, diwujudkan, supaya tidak ada lagi gejolak atau pertumpahan darah di Aceh. Betul? 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 Takbir. Saya tanya, setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi jangan sampai saudara kalau ini dibiarkan nanti provokator masuk, kita diadu domba lagi. Jangan, cari solusi. Bagaimana supaya seluruh butir, saya baca perjanjian Helsinki, saya baca saudara, saya baca satu persatu semuanya. Itu saudara isinya banyak yang menguntungkan masyarakat Aceh. Luar biasa GAM ketika itu saudara. GAM yang mewakili masyarakat Aceh berunding di Helsinki saudara. Luar biasa itu. Kalau orang berunding itu ada negosiasi, ada debat itu saudara. Perdebatan luar biasa. GAM dapat banyak poin saudara. Yang kalau itu dijalankan, Aceh makmur, Aceh kaya, Aceh sejahtera, Aceh tidak miskin saudara. Karena itu apa yang sudah dihasilkan dalam perjanjian tersebut, yuk kita perjuangkan agar diwujudkan, direalisasikan, supaya ke depan tidak ada lagi konflik di negara ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Apalagi sekarang saudara, gubernurnya Muallim, mantan Panglima GAM, bupati daripada Aceh Besar saudara, juga mantan daripada petinggi GAM. Petinggi GAM di mana-mana sekarang saudara, sudah banyak yang jadi pemimpin di hampir semua daerah. Ini kesempatan kita. Banyak GAM sudah memimpin, perjanjian ada di tangan, poin banyak menguntungkan. Yuk mari kita realisasikan. Saya akan suarakan di Jakarta. Enggak, kita nggak bakal diam saudara. Saya nggak mau lihat saudara saya di Aceh ditolimi, ditindas, disakiti. Enggak, suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Shallu ala Nabi. Apalagi saudara, maaf, perjanjian Helsinki itu, tanya Bapak Bupati kita, itu kan dihasilkan dengan pertumpahan darah, dihasilkan dengan pengorbanan. Itu dihasilkan sebelumnya ada dom di Aceh saudara. Berapa banyak ribuan jadi korban. Ini perjanjian nggak main-main saudara. Sudah banyak ribuan orang jadi korbannya. Rakyat Aceh menderita sekian dekade saudara. Nah, kalau sudah dapat perdamaian, dapat itu perjanjian, tugas kita ke depan melanjutkan dari apa yang sudah diperjuangkan orang-orang tua kita, supaya poin-poin itu direalisasikan. Dan saya akan ingatkan pemerintah pusat, segera realisasikan seluruh poin dari perjanjian Helsinki. Karena kalau tidak, Aceh bisa bergolak, Aceh bisa panas, Aceh bisa marah. Di Aceh bisa terjadi lagi pertumpahan darah yang kita tidak mau itu terjadi saudara. Maka itu saya tanya semua, siap berjuang tidak? Siap bersatu tidak? Maka itu di sini kita lihat rakyat Aceh bersatu, jaga agama, jaga wilayah. Bukan hanya jaga agama dan jaga wilayah, jaga perjanjian damai yang ada saudara. Wujudkan setiap poinnya supaya masyarakat Aceh bisa merasakan manfaatnya. Setuju tidak? Contoh satu saja. Di dalam perjanjian Helsinki disebutkan bahwa 70% kekayaan Aceh, saudara, kekayaan alamnya untuk Aceh, yang 30% untuk pusat. Ini di seluruh Indonesia nggak ada yang begini saudara. Seluruh Indonesia 20% untuk daerah, 80% untuk pusat. Dulu Aceh begitu sebelum ada Helsinki saudara. Buat Aceh 20% kekayaannya, 80% buat pusat saudara. Tapi begitu ada perjanjian Helsinki, dibalik
70% Aceh, 30% pusat. Nah, ini perlu direalisasikan, saudara. Ini kalau direalisasikan, nggak ada di Aceh pengangguran, nggak ada. Nggak ada di Aceh orang miskin, nggak ada, saudara. Nggak ada di Aceh jalan rusak, tidak ada. Semua di Aceh akan terbangun karena Aceh ini buminya kaya raya. Nah, itu saya mau tanya, poin ini saudara perlu gak segera dijalankan? Perlu tidak segera diterapkan? Takbir. Siap jaga perjanjian Helsinki? Siap wujudkan poin-poinnya? Siap perjuangan hak-hak bangsa Aceh? Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Saya bukan memprovokasi, tapi saya mencoba untuk memberikan solusi, insya. Nah, maka itu saya sarankan semua nih, anak-anak muda nih. Ini perjanjian Helsinki sudah 20 tahun. Yang 20 tahun baru lahir, yang hari ini umurnya 20 tahun ke bawah, nggak tahu tuh, saudara. Nggak tahu tuh apa isi perjanjian. Nah, maka itu saya sarankan, saudara, kepada FPI di Aceh, begitu juga kepada pemerintah daerah di sini, kami punya PDF-nya untuk perjanjian perdamaian Helsinki. Bagi-bagi ke masyarakat, biar anak-anak muda ikut baca. Jadi anak muda bisa nilai, wah ini belum dijalankan nih, ini udah nih. Nah, jadi bagaimana anak-anak muda bisa tahu mana udah dijalankan atau belum? Kalau dia nggak pernah baca itu isi perjanjian, saudara. Betul? Betul? Jadi jangan kayak Mendagri, baca enggak bikin putusan. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Kacau, saudara. Ini dari zaman Jokowi udah kacau balau udah semua. Saudara, bagaimana nggak kacau zaman Jokowi? Ada bos Gojek diangkat jadi menteri pendidikan. Akhirnya pendidikan dianggap Gojek sama dia. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih ada menteri kesehatan nih. Ternyata bukan dokter, bukan ahli kesehatan, ternyata bankir, yaitu ahli perbankan. Ya pantas saja rumah sakit jadi mahal, kesehatan diperjualbelikan. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang begini-begini saya mau tanya, kita minta sama presiden, diapain? Dipertahankan atau diberhentikan? Dipertahankan atau diberhentikan? Kapolri lagi 4 tahun gak turun-turun. Saudara, ini Kapolri, saudara, itu penghina Allah, penghina agama. Saudara, saya kumpulkan nama-namanya, saya kumpulkan bukti dan saksinya. Kami bentuk tim advokat, kami bentuk tim pelapor, kami kirim ke Mabes Polri untuk diproses. Nggak ada yang diproses, saudara. Nggak ada. Kami penasaran, kirim tim advokat kami naik ke lantai 15 di gedung Mabes Polri, bagian, saudara, yaitu cybercrime, saudara, kriminal cyber. Kita tanya, Pak, ini bukti ada, saksi ada, kenapa nggak diproses? Jawabnya ringan, ya ini kan arahan atasan begini, nggak boleh diproses. Kurang ajar. Kita capek-capek ngumpulin bukti, ngumpulin saksi, ujung-ujungnya penghina Allah, penghina Nabi. Saudara, kita laporin, nggak diproses, akhirnya menghina Allah dan menghina Nabi. Semakin hari semakin kurang ajar. Di Indonesia ini, saudara, ini masyarakatnya banyak sabar. Sebetulnya penghina Allah itu harus dibunuh, penghina Nabi itu harus dibunuh, penghina Quran itu harus dibunuh, harus dihukum mati. Betul? Betul? Ini malah nggak diproses. Maka itu kalau Kapolri dicopot, setuju gak? Setuju gak? Udah itu kepala BIN, hampir 10 tahun jadi kepala BIN, sekarang jadi Menko Polkam, saudara. Ini kan banyak merekayasa kasus, saudara, mengkriminalisasi ulama. Ini sebelum saya akhiri, boleh cerita gak dikit? Boleh cerita? Betul. Bukan hanya mengkriminalisasi ulama, syariat dikriminalisasi, saudara. Saya bisa buktikan. Saya sepulang dari Saudi Arabia, saudara, saya sakit batuk seperti sekarang ini, batuk, badan agak meriang. Saya berobat di rumah sakit Ummi, rumah sakit Islam di Bogor.
Begitu saya baru masuk rumah sakit sehari, buzzer-buzzer piaraan Jokowi, saudara. Saudara, ini buzzer-buzzer, dia bikin meme, dia bikin berita di medsos. Apa isinya? Habib Rizik sudah modar, Habib Rizik mati, Habib Rizik kesambar petir, Habib Rizik sudah koid. Dibuat filmnya, saudara. Banyak ulama-ulama di berbagai daerah bingung bener apa enggak. Mereka teleponlah saya punya menantu Habib Hanif Al-Attas. Habib, bagaimana keadaan Habib? Habib Hanif jawab, nggak ada apa-apa, baik-baik saja, lagi dirawat. Ada lagi telepon dari Jawa Timur, ada lagi telepon dari Kalimantan, ada lagi telepon dari Aceh, ada lagi telepon dari Palembang, dari mana-mana. Nah akhirnya saudara Hanif berinisiatif minta izin nama saya. Abah mau minta izin, ini yang telepon banyak, Mbak. Ini masuk ke HP nih, yang nanya banyak. Boleh gak Hanif bikin rekaman video dikit aja, cuman ngabarin supaya para ulama tenang, Abah sehat walafiat. Saya bilang boleh, silakan bikin, sebar. Dibikin sama Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kami kabarkan kepada semua bahwa abah saya, mertua saya Habib Rizik dalam keadaan baik-baik saja. Setahun di penjara gara-gara ngomong baik-baik saja. Setahun di penjara, saudara. Apa kata jaksa, apa kata polisi, apa kata hakim? Ini kan Habib Rizik lagi di rumah sakit. Habib Hanif bilang baik-baik saja, berarti Habib Hanif mau bohong. Ngebohongnya itu tingkat nasional. Satu Indonesia jadi gaduh gara-gara Habib Hanif setahun di penjara. Masya Allah. Saya lanjutin lagi, saudara. Begitu saya dirawat, diganggu terus. Nanti ada tentara datang, nanti ada polisi datang. Ini rumah sakit diganggu, saudara. Bahkan kantornya diacak-acak, saudara. Jadi mereka mau tahu bagaimana keadaan saya. Lucunya, semua ruang didatengin, semua kantor didatengin, masuk ke kamar saya nggak berani. Nah kan saya dirawat di kamar, masuk aja ke kamar saya. Masuk itu tentara sama polisi, nggak ada yang masuk. Mereka hanya ingin bikin ini rumah sakit nggak aman, supaya saya diusir, saudara. Saya tahu diri. Jadi begitu hari itu darah saya diambil, saudara, untuk pemeriksaan laboratorium. Saat itu pemeriksaan COVID nggak kayak sekarang. Sekarang 5 menit udah ketahuan. Saat itu 3 hari baru ketahuan, saudara. Dibawalah darah saya ke Jakarta. Rumah sakit diganggu terus, diganggu sama wali kotanya yang sekarang jadi wakil Mendagri. Ya, jadi Wamendagri, saudara. Nah sekarang begitu diganggu saya nggak enak hati. Saya temuin yang punya rumah sakit. Saya telepon, saya minta ketemu. Saya bilang, terima kasih ya Akhi, antum udah rawat Anda di sini. Tapi mendingan Anda pulang. Oh kenapa Beb? Ini kan hasil pemeriksaan darah belum ada, laboratoriumnya laporannya belum ada. Anda nggak enak, dia ngeganggu begini. Di sini banyak pasien, ada ibu hamil yang mau beranak, yang lagi cuci ginjalnya, saudara, cuci darah. Saya nggak enak, udahlah saya pulang. Tapi hasilnya nanti kalau udah datang hasil, kirim aja ke rumah. Nah begitu saya mau pulang, yang punya rumah sakit minta testimoni. Habib boleh gak ada testimoni? Rekaman dikit aja buat rumah sakit kita. Boleh, saya bikin rekaman. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.